Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah. Di Jumat yang barokah ini hidup kita jauh lebih barokah. Yang saya hormati Pak Sek, luar biasa. Saya sebenarnya capek sekali Pak. Saya nggak bisa bayangkan Pak Sek pasti jauh lebih capek. Kita baru pulang dari Jogja kemarin, menemani Komisi E kunjungan kerja ke Dikpora. Kita sedang berusaha agar di Jawa Timur itu tumbuh kelas khusus olahraga. Jadi bulan Maret tahun lalu saya sama Pak Sek kerja ke Jogja, kita studi banding tentang kelas khusus olahraga. Nah di sana kita dapat informasi, jadi untuk urusan PON kita itu nomor kalau nggak 2, 3 ya 1, 2, 3 lah, dia podium. Tapi di kalangan pelajar kita itu cukup di bawah. Kita sama Jakarta pasti kalah, kita sama Jabar pasti kalah, dan sedang terancam kalah dengan Jawa Tengah. Beberapa provinsi di Sumbar juga sudah mulai mengancam. Artinya kalau Jatim tidak berbenah ya selesai. Ketika bicara tentang prestasi itu pasti ada penopang. PON itu elit. Nah penopangnya itu ada Popnas, ada Pomnas. Nah kalau pembangunan penopangnya nggak kuat, ya tinggal tunggu saja. Salah satunya adalah partisipasi masyarakat berolahraga. Kenapa Australia bisa masuk ke Olimpiade, masuk 10 besar? Karena partisipasi masyarakat Australia itu 85%. Sementara di Jawa Timur itu cuma 24%. Seperti sampaikan Pak Sek tadi, dibandingkan sama provinsi lain di Pulau Jawa kita rendah. Dibanding sama rata-rata nasional kita di bawah. Nah artinya sebenarnya prestasi Jawa Timur yang nomor 1, ya 1, 2, 3 itu dibangun di atas fondasi yang kokoh, yang rapuh. Nah jadi tugas kita ya, di pemerintahan salah satunya adalah membenahi fondasi-fondasi ini, meningkatkan partisipasi masyarakat berolahraga. Kalau kita lihat datanya di data statistik potensi desa, lapangan bola voli kita itu paling banyak. Kita itu di bawahnya, nomor 2, di bawahnya Jawa Tengah. Tapi kalau kita lihat data DBS tentang statistik potensi budaya, orang yang berolahraga seperti bola voli, itu kalau diurut, Jawa Timur itu nomor 4 dari bawah. Jadi kan ini sekali, lapangan olahraganya nomor 2 terbanyak di Indonesia, yang main bola voli nomor 4 dari bawah. Makanya kami sangat berharap Komisi E itu lebih banyak mengeluarkan anggarannya membangun sektor olahraga. Kenapa? Kalau olahraga digaungkan di kalangan pelajar, kalau anak aktif berolahraga, VO2 max-nya naik. VO2 max naik berarti konsentrasi akan meningkat. Di kalangan pekerja, kalau dia posisi bukan, produktivitasnya akan meningkat. Di pegawai juga seperti itu. Nah, PR-nya adalah bagaimana Komisi E bisa menstabilkan antara peran pendidikan dengan olahraga. Jadi anak-anak itu jangan suruh belajar saja, karena kondisi bugar itu prasyarat orang belajar. Nah itu yang lebih banyak. Dulu zaman saya masih SD, setiap hari senam, gitu ya. Nah sekarang seminggu sekali, karena menganggap bahwa pelajaran lebih penting daripada olahraga. Padahal sepinter apapun orang itu, kalau sakit dia nggak bisa apa-apa, belajar nggak bisa, bekerja nggak bisa. Nah ini harapannya kita kunker kemarin ada KKU di setiap sekolah-sekolah. Kenapa harus ada KKU? Jadi Jatim ini kan lebih bagus daripada Jogja. Iya, memang kita punya Semanor yang tidak semua provinsi punya. Tapi Semanor itu daya tampungnya sangat terbatas. Sementara atletnya potensinya harus ditampung. Di kabupaten kota kalau bikin Semanor nggak mungkin. Kenapa? Nggak bakalan punya duit. Sudah saya jamin bakalan nggak bisa bikin Semanor. 10 tahun lah, paling nggak saya bisa menjamin 10 tahun ke depan nggak bakalan bisa. Kenapa? Anggarannya terlalu besar. Tapi kalau dibuat skala mikro, KKU dan KKU plus sangat mungkin tahun depan bisa jadi. Nah itu yang sedang kita coba
perjuangkan. Nah, kalau muncul KKU artinya misalnya orang ingin bola, ingin main voli. Anak itu kan punya kecerdasan macam-macam. Ada 9 jenis kecerdasan. Sekolah itu cuma 3. Nah, salah satu kecerdasan kinestetik. Ketika dia punya kecerdasan istimewa kinestetik, berarti arahnya olahraga. Nggak bisa ngajari kata untuk terbang. Kata itu ya lompat. Ikan yang berenang. Sama manusia seperti itu. Nah, ketika kecerdasan kinestetiknya bagus, maka arahnya olahraga. Bikin KKU. Kalau dia main bolanya bagus, mulai SD, SMP, SMA ada jalurnya, insya Allah nggak sulit 250 juta bayarnya. Nyari 11 orang bisa main bola nggak nemu. Nggak masuk akal kan? Saya ke Australia itu, saya tuh penduduk cuma segini. Nah, berarti kan ada tata kelola yang harus kita benahi. Salah satunya KKU. Itu harapan besar kami supaya Komisi E ya agak sedikit menekan dinas pendidikan lah. Alokasikan anggaran yang sekian triliun itu untuk bikin kelas khusus olahraga. Nah, kalau ada kelas khusus olahraga, insya Allah bibit-bibit ini akan ada jalannya. Nah, elitnya ada di Manor. Jadi itu, nah untuk menumbuh kembangkan budaya olahraga, kita merekrut ada berapa di Tangerang? 4. Nah, ada 4 ya. Sekarang ada di sini 2. Jadi Pak Matur ada 4. Tugas mereka adalah meningkatkan partisipasi olahraga di Tangerang. Silakan dibangun kerjasama. Mereka kita kasih allowance, ini nggak banyak lah. 1 bulan yang cukup lah ya. Walaupun kemarin sempat terhenti karena uangnya nggak ada. Nah, ini juga mohon Komisi E, ya mereka diperjuangkan juga. Karena mereka luar biasa semangatnya, dampaknya juga luar biasa. Jadi bisa cek unesa.me/lapoji. Itu adalah kinerja teman-teman relawan POM langsung. Jadi mereka ngajak senam misalnya. Minggu ini apa kegiatannya? Futsal. Ngajak berapa orang? 35. Nah, dia ngajak futsal 35 langsung dilaporkan. Dan sekarang sudah berapa ribu lapoji? Coba cek. Nah, jadi kinerja relawan POM itu benar-benar terukur karena kita menggandeng UNESA. Nah, jadi dari mana mereka mengajak olahraga? Ya dia mencari sumber daya sendiri. Bahkan beberapa itu minuman honornya itu dipotong sekian persen, dijadikan bersama-sama bikin kegiatan. Ya, mirip kita pramuka juga. Jadi sudah berapa? 3.000 kegiatan, Pak. Artinya uang yang diterima juga sudah tidak besar dibanding sama Jawa Barat, kita masih di bawahnya, ya 60%, 60% dari Jawa Barat kita. Itu pun untuk kegiatan mereka masih kurang sendiri. Bahkan ada yang 1% uangnya dibakar. Ya, termasuk teman-teman di Madura ini ada setengah gila juga pomnya. Pengorbanannya luar biasa. Nah, kami berharap itu bisa bersinergi antara teman-teman relawan POM dengan anggota legislatif. Jadi itu harapan kami, membangun olahraga bagi pemerintah itu tidak sekedar prestasi, tapi banyak. Nah, salah satunya adalah kalau masyarakatnya sehat, yang rumah sakit dulu. Harapannya anggaran rumah sakit bisa masuk di Pora. Jadi itu dari saya. Ini sebenarnya tidak ada jadwal untuk saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pembangkit untuk pemuda-pemuda di Kabupaten Bangkalan. Sedikit saya simpulkan bahwa pendidikan olahraga tidak kalah pentingnya dengan pendidikan substansi yang diberikan kepada seorang anak, karena ini juga merupakan dari faktor paling penting dalam menjaga kesehatan tubuh. Selanjutnya untuk pemaparan
atau semacam arahan atau bahkan ini semacam pelatihan yang akan dipandu langsung oleh mohon maaf sebelum arahan terkait olahraga ada sambutan terlebih dahulu dari Bapak Menteri Syairi selaku DPRD Provinsi Jawa Timur yang kebetulan beliau menangani juga terkait pemuda dan olahraga. Kepadanya kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Pak Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Timur, Pak Miftahul Arifin. Ini sama-sama Arif Pak ya. Di sebelah kanan saya Mas Arif Eko Wahyudi, ini direkturnya olahraga ekstrim. Teman-teman kalau pernah lihat para layang, gadole, nah ini beliau ini sekarang posisinya juga selaku Ketua Pemprov Pasinya dari Jawa Timur. Saya ikut kena virusnya ini, suka terbang juga. Alhamdulillah pagi ini kita bisa berkumpul di sini untuk menyerahkan bantuan alat olahraga di Kabupaten Bangkalan. Saya sepakat sebenarnya terkait dengan olahraga pembibitan atlet ini ada 3 instansi atau lembaga yang harus memang selalu bekerja sama. Mulai tingkat SD bahkan ya, kalau kita mau bicara tentang pendidikan atlet. Jadi yang namanya Dinas Pemuda dan Olahraga, kemudian Dinas Pendidikan Poli Kabupaten Kota. Kita ini kan terbiasa enak main apa istilahnya, ambil mudahnya. Campur-campur di masing-masing kabupaten kota ini kan nggak mau bersusah payah untuk menciptakan bibit atlet di masing-masing campurnya atau di kabupaten kota. Gampang, anggarannya ada kok, kita ngepon gitu. Ini penyakit justru yang membuat keropos fondasi keolahragaan kita ini ya di situ. Enak soalnya, nggak capek-capek. Saya merasakan Pak Zeki, bagaimana menangani 2 campur tempo hari, gadole sama para layang. Waduh, luar biasa. Tidak hanya pikiran, juga finansial kita harus mikir itu nggak hitung-hitung gitu. Karena kita ingin mempersembahkan yang terbaik untuk kabupaten kita. Dan alhamdulillah atas support semuanya kemarin Bangkalan untuk para layangnya dapat medali perak. Itu coba atletnya berdiri di alung ini. Nah ini Pak, ini anak pondokan yang kita sasar sama Mas Arif. Ini yang ingin saya tunjukkan ke teman-teman KONI di Bangkalan dan cabur yang lain. Ayo kita bersusah-susah bangunnya dari awal, sehingga kayak sekarang ini Bangkalan dengan target poinnya kemarin Bangkalan Sapos itu adanya sangat mau bisa berhasil poin. Ini kan sebuah pencapaian yang sangat luar biasa dari peringkat yang sebelumnya di bawah, jalan memiliki naik ke atas, dan komitmennya ya memang bonusnya harus diberikan meskipun sempat molor kemarin banyak yang teriak-teriak gitu. Nah ini kan menjadi magnet tersendiri. Cuman saya bilang sama Ketua KONI ya, jangan enak-enakan dengan capaian Bangkalan Sapos, mempertahankan Bangkalan Sapos ini nanti di Porprov 23 ini luar biasa. Nah teman-teman sekalian, mumpung saya masih di Komisi E dan bermitra dengan Dispora, saya sepakat dengan Mas Arif karena kita bicaranya dalam jangka panjang. Saya tidak, meskipun saya pengurus PASI di Bangkalan, saya tidak membedakan olahraga mana
kemarin di 2021 kita menyerahkan beberapa alat olahraga untuk sekian cabur. Nah, untuk yang tahun ini karena keterbatasan anggaran juga, kemudian waktunya yang sangat mepet untuk proses pengadaannya, ya saya menerima lah tawaran Mas Arif ini, wis tak kasih dua lah, ya muncullah kemudian voli sama sepak bola ini. Mudah-mudahan ini dimanfaatkan dengan baik nantinya, teman-teman bisa sekaligus mensosialisasikan, nggak perlu nyebut nama saya, cukup nyebut Pemprov Jatim Dispora, itu aja. Jadi ini bantuannya dari Dispora yang mengawal pengajuannya saya, dan ini untuk masyarakat Jawa Timur khususnya di Kabupaten Bangkalan. Nah, untuk kawan-kawan atau teman-teman di penggerak olahraga ini, penggerak olahraga masyarakat, nanti kita koordinasi Mas ya, lebih ini lagi, lebih intens lagi. Bangkalan ini bagaimana enaknya nanti. Saya ingin kalau bisa di semua kecamatan kita handle berdasarkan dapilnya lah nanti. Artinya apa sih yang digandrungi oleh kecamatan ini kita petakan, biar nanti sinergi dengan tim saya kita gerakkan mana yang lebih banyak diminati. Tapi Mas Arif di Bangkalan ini kayaknya yang sangat hidup ini futsal sama sepak bola. Volinya ini ada beberapa kecamatan gitu. Tapi kalau futsal sama voli, tak lihat tempat persewaan futsal ini ramai terus hanya itu ya. Itu. Nah, di tahun 2023 nanti ada lagi bantuan yang akan kita sebarkan ke komunitas atau perkumpulan yang lainnya. Insya Allah itemnya bertambah ya, tidak hanya 2 item bantuan ada olahraga. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita, buat olahraga, buat kemajuan dunia olahraga kita, dan tentunya ini juga membantu program Dispora Provinsi Jawa Timur untuk lebih meningkatkan lagi dari paparan yang tadi disampaikan BPS ini. Saya sepakat juga sebenarnya BPS ini samplingnya di mana gitu. Memang harus mengkonter BPS ini ya kita mestinya pemerintah dalam artian Pemprov maupun Pemkab ini harus punya data tersendiri atau ada apa istilahnya lembaga yang bisa kita mintain bantuannya untuk memberikan data yang sebenarnya. Kalau BPS setiap tahun ya kayak gitu, tapi undang-undang kemudian melindungi mereka data yang valid untuk urusan kepentingan nasional, segala urusan hanya BPS sementara yang diakui. Memang kita harus punya pembanding agar Pemkab, Pemkot dan Kabupaten provinsi ini tidak terlena dengan data-data BPS. Kalau ini tidak dilakukan kita yang buat yang menetapkan anggaran, kita yang buat program, kok BPS yang menilai gitu kan. Dan rata-rata kemudian semakin nggak genah gitu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti bisa dilanjutkan dengan perjalanan bantuan secara simbolis atau secara keseluruhan karena tidak terlalu banyak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Teknis dan Mas Arif dalam berkenan hadir di kesempatan kali ini untuk menjelaskan bantuan alat olahraga ke beberapa perkumpulan di Kabupaten Bangkalan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.